Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kana khususun malika al-kitab syekh al-hashim syulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatul hikmatu. Itu ya. Al-kalimatul hikmatu dhallatul mu'mini fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Al-kalimatul hikmah, kalimat-kalimat hikmah, nasihat, kata-kata mutiara. Dhallatul mu'mini itu ibarat barang hilangnya seorang mukmin. Kalimat-kalimat hikmah itu ibarat barang yang hilang dari seorang mukmin. Fahaitsu wajadaha, maka sekira menemukannya, fahuwa ahaqqu biha, fahuwa maka orang yang beriman itu ahaqqu biha, lebih berhak untuk mendapatkan kalimat hikmah itu. Maksudnya begini, nasihat itu ibarat sebuah barang yang hilang. Nah, kalau barang hilang itu ketemu, tentu kita senang. Nah, kalimat nasihat itu bisa timbul, bisa bersumber dari siapa saja. Bukan harus seorang kiai, seorang ustadz, enggak, dari siapa saja. Maka ada ucapan undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang diucapkan, tapi jangan hanya memperhatikan siapa yang mengucapkan. Karena realnya kita itu memang walaupun nasihatnya sama, lebih melihat siapa yang menyampaikan nasihat itu. Padahal yang penting kan isi nasihatnya. Kalau di ceramahnya Kiai Zainuddin MZ, biar itu keluar dari silit ayam, kalau itu memang telur, ambil. Biar keluar dari silit bangsawan, ya keluarnya ya itu kan ya jangan diambil, najis. Artinya nasihat kalimat bijak itu, nasihat yang baik itu kadang dari orang yang kita anggap remeh. Cuma itu kadang kita meremehkan orang itu, padahal ya bisa jadi nasihat itu lebih manfaat kadang. Saya pernah dinasihati orang, ya bukan nasihat lah ya, ngobrol begini loh, tapi dari obrolan itu banyak hal yang bisa saya ambil dari orang tersebut. Termasuk yang paling saya ingat itu begini, Allah itu akan mencukupi apa yang kita butuhkan, tapi tidak selalu mencukupi apa yang kita inginkan. Itu nasihat dari orang yang biasa, bukan ahli agama, wong dia baca Quran ya sekedarnya bisa gitu.
Cuman nasihat itu terus saja. Oh iya, setiap apa yang kita butuhkan itu insya Allah diberi oleh Allah. Tapi yang kita inginkan belum tentu. Lah kalau yang kita inginkan kan masalahnya kadang aneh-aneh, neko-neko. Bukan yang kita butuhkan aja. Lah yang kita butuhkan insya Allah akan diberi oleh Allah. Tapi yang kita inginkan belum tentu. Karena kadang yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Yang kita butuhkan cuma apa sih? Mangan ayo. Iya, sandang, pangan, papan. Udah itu kan ya. Yang selebihnya untuk hiasi rumah itu kan bukan kebutuhan aslinya ya. Udah keinginan. Kendaraan mah yang penting nyampe. Cuman kan kita nggak cukup kalau kendaraan yang penting nyampe. Iya, punya Supra ya pengennya Vario, punya Vario ya pengennya PCX kayak gitu ya. Lah iya. Lah itu kan udah bukan kebutuhan itu, keinginan. Lah keinginan itu belum tentu diijabah oleh Allah, tapi kalau kebutuhan insya Allah. Kalau belum butuh belum dikasih. Biar kita pengen kayak apa kalau belum butuh belum dikasih. Nah contoh lah, umpama kita dulu waktu belum nikah. Itu ketika mau nikah itu kan kayaknya dimakan sendiri aja abot loh. Mosok mau dimakan berdua, apalagi nanti bertiga, berempat, berlima kalau punya anak, terus nanti kalau biayain anak sekolah gimana? Tapi kalau sudah butuh, saatnya menikah, ya cukup. Saatnya punya anak, ya cukup. Dulu kendaraan cuma motor, anaknya udah 2, ada 3, kalau jalan jauh repot. Ya alhamdulillah. Kalau anak baru 1 ya udah motor aja Riz. Lah ini anak baru 1 pakai motor masih tercover. Lah kalau anak udah 3. Nah, kalau dibonceng sekaligus kan disemprit polisi. Belum butuh itu berarti. Ntar kalau udah butuh dikasih. Belum butuh. Lah nasihat itu terkadang ya tadi timbul atau berasal dari orang yang tadi loh. Kayak kita anggap walaupun kayak obrolan sederhana, tapi bagi kita itu kadang nasihat yang luar biasa. Ya sering lah, saya tuh sering loh ngobrol sama orang. Ya orang itu orang bukan ustadz, bukan kiai, bukan ahli agama, tapi obrolan yang kayaknya kadang bercanda itu malah jadi kalimat hikmah itu tadi. Lah kalimat hikmah itu ibarat seperti benda yang hilang. Lah kalau kita menjumpainya, yo itu kita manfaatkan, walaupun itu dari siapapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah nonton podcastnya almarhum Ustadz Yahya Waloni yang mantan pendeta yang udah meninggal. Itu dia kalah debatnya malah sama tukang ikan. Sama pendeta-pendeta, mau ustadz-ustadz yang di Manado katanya lihat saya aja udah serem, saya orangnya kasar begini. Tapi saya tunduknya langsung slep, langsung saya masuk Islam itu gara-gara tukang ikan. Tukang ikan bawa sepeda yang pakai keong yang untuk nandai orang pada beli. Saya ketemu 2 kali sama dia, tunduk saya langsung. Padahal dia saat itu yo pendeta senior ya. Dedengkotnya pendeta, wong dia itu pimpinan sekolah tinggi Kristen. Kalau kayak kita ya rektor lah ya, rektor sekolah tinggi. Lah kok bisa tunduk sama tukang ikan? Wong katanya kepala MUI Manado bagaimana aja katanya nggak berani lawan debat sama dia. Lah sama tukang ikan malah. Ya itulah. Kalimat hikmah itu bisa datang dari siapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsaru naharun fil jannati. Al-Kautsaru, Kautsar. Telaga Kautsar, inna a'tayna kal Kautsar. Itu kalau baca dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada 17 makna dari lafaz Kautsar itu. Disertakan dengan dalil-dalilnya. Nah, kalau dalam hadis ini hanya 1 makna saja. Al-Kautsaru, Kautsar itu naharun, sungai, kali, fil jannati, di surga. Kalau dalam surah Al-Kautsar itu inna a'tayna kal Kautsar. Al-Kautsar di situ dimaknai nikmatul katsir, nikmat yang banyak, yang berlimpah ruah. Maka cara mensyukuri nikmat itu fasolli, salat.
li rabbika, ikhlas hanya karena Allah. Kemudian bila ada rezeki yang berlebih, wanhar, memotong hewan kurban. Yaitu cara bersyukur kepada Allah. Salat sebagai perwakilan dari ibadah ritual, wanhar sebagai perwakilan dari ibadah sosial, kemasyarakatan sesama kita ini. Kalau yang sholat itu perwakilan ibadah yang langsung pada Allah, ya kayak sholat tadi, puasa itu kan ibadah langsung. Kalau yang wanhar itu ibadah sosial, kita bermasyarakat ini bagian dari wanhar itu tadi. Itu ayat terpendek tapi tafsirannya panjang luar biasa. Terpendek kan itu, cuma 3 ayat, kalimatnya pendek-pendek. Kalau idza jaa nasrullah sama-sama 3 ayat tapi kalimatnya yang kedua agak panjang. Kalau ini kan pendek banget. Al-Kautsaru, Kautsar itu naharun, sungai fil jannati, di surga. Hafatahu, di sekelilingnya, min zahabin, dari emas. Wa majrahu, dan tempat mengalirnya, alat durri, di atas permata, wal yaquti, dan intan. Turbatuhu, tanahnya, turab, debu. Atyabu, itu lebih wangi, rihan, baunya, minal miski, dari misik. Banyak misik itu wanginya kayak apa sih? Saya tahunya misik-misikan, rasanya bukan misik asli. Misik yang 60.000 kan gak mungkin asli. Ya mereknya misik gitu. Ya subuh, campur-campur gak karuan. Yang satu botol kecil ini. Wa ma'uhu, dan airnya, ahla, lebih manis, minal asali, daripada madu. Wa asyaddu bayadon, dan lebih putih, minat salji, daripada salju. Salju itu bahasa Arab, bahasa Indonesia sama. Kayak doa jenazah ini. Doa untuk jenazah ini gimana Pak? Wa abdilhu khairan min darihi gitu loh, minat danas gitu. Nah itu kan ada di doa jenazah itu ya. Kautsar itu adalah nama sungai di surga yang di sekitarnya dikelilingi emas, tempat mengalirnya dari intan dan permata. Tanahnya lebih wangi daripada misik, airnya lebih manis daripada madu, dan putih jernihnya lebih daripada salju. Seperti ini kan sesuatu yang ghaibiyah, sesuatu yang ghaib. Nah kita mau percaya ya dengan iman, kalau pakai akal ya apa hijau. Jadi makanya dalam Al-Quran ketika membahas orang yang bertakwa itu langsung to the point. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Langsung alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri dari orang yang bertakwa, pertama, percaya dengan yang ghaib, yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Mata nggak pernah lihat, kuping nggak pernah dengar, kulit nggak pernah nyentuh, terus pokoknya panca indera kita nggak bisa jangkau, otak pun nggak bisa nyampai. Nah sesuatu yang ghaib bagi kita kan banyak banget ya. Surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, pahala, dosa, kan semuanya ghaib. Apa ya Pak, ada orang pernah melihat dosa warnanya kayak apa? Tapi kok ya percaya ya? Dosa kayak apa dosa? Lah seandainya ada orang habis berbuat maksiat terus mukanya langsung bengep gitu ya. Lah wah itu dosa itu. Kalau seandainya orang habis berbuat dosa terus mukanya bengep. Kalau kita keluar rumah kira-kira wajah-wajah kita pada bengep kok ya? Enaknya umat Nabi Muhammad itu mau pendosa mau enggak kalau kumpul samar. Lah kalau umat yang lain kan asal dosanya udah kelewatan, nabinya udah nggak sabar langsung sikat. Nabi Muhammad biarin, siapa tahu
tobat tahun depannya lagi. Kalau dia nggak bisa, siapa tahu anaknya. Enaknya umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kayyisu. Kayyisu itu ada yang memaknai cerdas, ada yang memaknai kuat. Orang yang cerdas, orang yang kuat, yaitu mandana, orang yang mampu menahan nafsahu, nafsunya. Orang kuat itu orang yang bisa nahan nafsunya. Nafsu apa saja yang bikin rusak badan kita ini kan nafsu. Badan entah kesehatan, entah pikiran, entah macam-macam itu kan ya nafsu. Ya Allah firlahu. Saya punya teman, wah ya penceramah luar biasa, termasuk di YouTube-nya banyak banget. Hari Jumat habis motong kambing, keenakan makan pala, cemil, tahu-tahu jatuh tadi pagi meninggal. Seumuran saya 46, masih muda, hari-hari rajin olahraga, tenis meja, tahu-tahu kelepek tadi pagi barusan. Ya kan karena ya itu nafsunya makan pala. Kan habis ya kayak di sini kemarin lah, habis sholat Id langsung motong. Karena dia kan motongnya di majelis taklim di rumah kayak gini nih. Nah, begitu habis motong dimasak sama ya kayak di sini misalnya ibu-ibu sini lah. Nah, terus palanya disuguhin, cetil. Tahu-tahu langsung katanya pembuluh darahnya pecah. Ya itu kan ya karena nafsu makan ya. Nafsu makannya. Lah kita ini kadang ya nafsu yang lain-lain ya. Main catur kalau nafsu kalah Pak Ji. Kalah. Orang hebat itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Kadang kita nonton bola karena nafsu yo, sampai kiper-kiper ikut maju ke depan malah kalah ya. Nafsu. Ya wes. Orang hebat, orang cerdas itu orang yang bisa menahan nafsunya. Ya, kadang kalau udah nafsu itu memang mau nafsu apa aja dah. Nafsu makan kayak nafsu yang begitu kayak apa kayak rusak diri kita ya karena nafsu. Apalagi kalau udah lama nggak makan, terus makan itu cocok pengennya nambah nasinya masih nambah lauknya masih nambah nasi terus ya nggak kelar. Baru tadi pagi saya dapat kiriman di grup, ya saya nggak tahu kabarnya sakit, ya sehari-hari sehat seger buger. Terus saya tanya ke teman-teman yang lain, sakitnya apa ya? Ya Jumat kemarin ini begini, ya Allah. Padahal orangnya nggak gemuk loh, orangnya kecil, kayak Mbak Simin gitu modelnya orangnya. Yes, tapi ya Allah alam memang takdirnya segitu. Cuman kan ada sebabnya. Dia makan yang terakhir. Langsung jatuh blok dibawa ke rumah sakit katanya pembuluh darah pecah. Moga-moga pada sehat aja. Iya, khawatirnya biasanya kan kalau mentang-mentang gratis saya langsung bak. Kemarin saya 3 mangkok. Lah iya. Untung masih sehat Pak Ji. Riang wah. Lah kan. Saya juga mau kayak ding. Oke Pak Ji. Coba kalau dilanjut, wah, iya kan karena nafsu kan itu. Udah kerasa kliang. Mantap banget. Lah iya, ini Rasulullah nasihatin al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan nafsunya. Memang kalau udah nafsu kadang akal hilang. Kebablasan setir makan juga enggak ketahuan. Nafsu udah nafsu. Udah jalan lurus juga. Wa amila lima ba'dal mauti, dan ciri orang cerdas berikutnya adalah ia berbuat untuk sesuatu yang nanti setelah kematiannya, alias untuk akhirat, investasi akhirat. Orang yang cerdas gak hanya untuk dunianya saja. Wong dunia ini yo paling banter berapa lama sih yo? Ya kayak teman saya tadi itu yo, mobilnya baru kemarin habis Ramadan kan,
mobil baru, ternyata nempatin make cuman berapa. Dulunya Kalia second lah, kemarin beli baru cuman Ramadan, Syawal, Apit, terus 4 bulan 3 bulan. Rumah ya berapa lama, gini ya berapa lama ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia berinvestasi untuk sesuatu setelah mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah. Itu kalau aziz, jim itu diganti za, artinya kuat. Tapi kalau ajiz artinya lemah. Makanya kalau ada orang dikasih nama awalnya mungkin Aziz. Aziz itu artinya strong, kuat. Tapi kok sehari-hari dipanggil Ajiz. Ajiz itu artinya loyo, ngampleh. Lah kalau ada orang namanya aslinya Aziz, yang tengah itu kalau ditulis Indonesia A Z I Z, itu artinya kuat. Tapi kalau Ajiz, A J I S, artinya loyo. Bacanya mirip ya, tapi artinya berbanding terbalik. Kalau Aziz, ya Azizu ya Ghafar, itu kan Asmaul Husna kan, kuat. Lah makanya ada orang namanya Aziz. Sini ada orang ya? Di sini ada ya. Kalau salah panggil bahaya ya. Sebelah Didi ya? Sebelah kono nih. Enggak tahu saya orangnya. Lah ya kalau dipanggil Aziz pakai za itu artinya doa. Nama kan doa ya. Kuat artinya. Tapi kalau Ajiz artinya loyo, penyakitan, lemah. Lemah. Lah ya namanya Aziz tapi manggilnya Ajiz. Wah bahaya ya. Pernah laporan belum? Tulisannya DID. Ya berarti kuat. Nah iya tulisannya sih begitu, manggilnya. Yang penting kan manggilnya itu kan. Manggil doa kan ketika manggil itu. Tulisannya sih bener mungkin. Manggilnya. Manggilnya Ajiz. Wah, berarti ngedoain lemes. Letoy. Wal ajizu, dan orang yang lemah, yaitu man atsba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Padahal kan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa nafsu itu cenderung ujung-ujungnya nyesel. Saat nafsunya ya kayaknya dia puas ketika menuruti nafsunya, tapi setelah itu nyesel. Ya, cuman segini doang nih. Nafsunya kayak apa? Kayak orang ini loh, kalau pas buka puasa itu kayak nafsunya kan semuanya pengen dimakan ya. Begitu minum teh, terus makan apa kayak sepotong dua potong, kenyang ya. Padahal tadi nafsunya apa aja yang di depan HM itu pengennya dibeli. Ujung-ujungnya ya segini doang. Ya, tahu jawabnya selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW sampaikan wal ajizu, dan orang yang lemah itu adalah man atsba'a nafsahu hawa, orang yang dirinya mengikuti nafsunya. Nafsu itu menyemangati kita ya. Nafsu itu ya bisa ngarahin ke surga, nafsu ya bisa ngarahin ke neraka. Nah kalau sama istri kan ya harus butuh nafsu ya. Nah iyalah, kalau nggak nafsu ya nggak jadi. Tapi kan itu ngarahin ke surga kan. Ayo. Ya kalau nggak nafsu ya apa jadi? Ya nggak jadi ibadah yang satu itu. Ya Pak Idris ya. Yo. Nggak jadi kalau nggak nafsu. Ibadah yang satu itu butuh nafsu emang. Iya. Lah kalau nggak nafsu ya nggak jadi. Biar udah disiapin, disuguhin. Ya.
Jadinya ajis bukan aziz. Ajis. Lah iya. Namanya Aziz dipanggil Ajis ya. Untung bukan Idris ya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Wa tamanna itu ngarep-ngarep sesuatu tapi yang seakan-akan enggak mungkin. Apa kalau bahasa Indonesianya ini? Iya ngarep sesuatu tapi kayaknya enggak mungkin terjadi. Kalau pepatah kayak bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya kayak gitu tuh. Orang yang hanya kerjaannya ngarep-ngarep sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Pengen kaya tapi nggak mau kerja, pengen pinter tapi nggak mau belajar gitu. Terus nyarinya ilmu-ilmu yang laduni. Wah, nyari amalan ini itu biar pinter ya, sampai goblok ya, sampai botak nggak bakalan pinter. Orang-orang pinter yang orang terkenal katanya punya ilmu laduni kan Gus Dur ya. Ketika ada orang ngobrol katanya dia tidur, ketika bangun dia bisa nyambung. Ketika Gus Dur sendiri ditanya jawabnya nggak begitu dia alasannya logis kan. Orang Indonesia itu kata Gus Dur mau berjam-jam kalau ngomong mutar bahasanya itu aja. Biar saya tinggal tidur, saya tinggal kemana-mana bahasanya masih nggak jauh-jauh dengan itu. Lah orang yang berlebihan nganggapnya laduni, padahal ya enggak. Wong beliau itu sampai matanya nggak bisa melihat itu ya karena yo sering banyaknya membaca. Lah orang yang malas belajar, wah Gus Dur aja punya laduni. Makanya kalau ada orang pengen punya ilmu laduni, saya bilang sampai kiamat kurang 2 hari. Kalau memang nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau dengerin, nggak bakalan pinter. Ya kalau Allah mau ya bisa aja kalau Allah mau, tapi Allah itu kan menerapkan hukum sebab akibat. Sebabnya makan ya akibatnya menjadi kenyang. Ya sebabnya belajar orang jadi pintar, sebabnya kerja orangnya jadi punya duit. Cuma wiridan ya Goni, ya Hamid, ya Mubi, ya Mu'id, tapi nggak kerja ya duit dari mana? Lah biar duha 80 rakaat lah. Kalau cuma 8 rakaat tanggung. Waqiah malam sampai subuh. Tapi kalau nggak kerja, ya sami mawon. Rasulullah itu juga punya usaha. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan tadi itu amani itu orang yang ngarep-ngarep dari Allah. Ngarepnya dari Allah, cuman kayaknya nggak logis, nggak realistis itu. Kalau kayak saya umpama ya Allah, ngarepnya umpama mobil depan ganti yang agak mudaan, kan agak realistis ya. Tapi kok tiba-tiba ngarep ya Allah moga-moga tahun depan punya bis, itu kan juga realistis ya. Lah kalau Mas RT mah agak pantas loh ya. Ya Allah tahun depan moga-moga ada bis 1, ya masih realistis lah. Kalau kayak saya kan nggak realistis. Nah itu taman itu kayak gitu loh. Taman itu ngarep-ngarep ya dari Allah, bener ngarep dari Allah, cuma secara logis kayaknya nggak logis, nggak masuk akal. Nah itu termasuk hal-hal yang jangan dihindari, hal-hal yang begitu. Yuk kalau doa itu yang realistis, umpama kita punya penghasilan sebulan 10 juta, lah kok ya Allah tahun depan moga-moga naik gaji. Lah kalau naik realistis Indonesia kan paling 1 juta 200, 300. Lah ya kan gitu ya. Lah kok tiba-tiba ya Allah tahun depan gaji saya moga-moga 30 juta. Lah kan ya enggak realistis. Walaupun kalau Allah mau ya bisa aja tiba-tiba misalnya kan ya. Ya dia lagi keluar tabrak motor, kebetulan yang nabrak anaknya direktur ya. Iya itu Indosiar adanya. Iya. Saya pernah dengar videonya ceramahnya Ustadz Tile ya ketawa ya. Ada orang belum naik haji. Nah, kebetulan ia pulang ngaji keserempet mobil. Lah kebetulan yang nyerempet itu orangnya baik. Lah ditolongin, maaf Bu Haji, saya tadi nggak sengaja lagi meleng. Oh maaf Mas, saya belum haji. Oh ya udah kalau begitu ayo berangkat haji sama saya. Berarti kalau pengen naik haji, serempet motor dulu.
Lah itu kan namanya tamanni. Tamanni itu ngarep-ngarep. Ya memang ngarepnya ya Allah, tapi yang tidak realistis. Mungkin. Ya kalau Allah menghendaki nggak ada yang mungkin kan ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kan Allah itu menerapkan hukum realistis. Kalau ibarat ini hukum alam. Kalau dalam ilmu agama ya sunnatullah ya tadi. Lah orang nggak makan kok tahu-tahu kenyang. Yo kalau dengar cerita-cerita kewalian ya memang ada, cuman kan ya 1001 bahkan mungkin 1.000.000 lah ya. Umpama kita loh kita nih ngetes dari pagi nggak usah makan, nggak usah sarapan, wiridan aja, aku ya kenyang. Kelenger ya iya. Jangan keluar, baru kita makan. Kan tetap aja umpama ada yang nganterin makan kan tetap aja dia makan kan namanya. Iya. makan. Maksudnya nggak makan tapi tetap kenyang loh. Namanya tamanni. Tamanni itu kayak begitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kana wa fi syama'il syarifati. Ada tambahan begitu nggak di kitab itu? Ada ya. Yaitu bab yang hadis-hadis ini nanti diawali dengan kalimat kana. Yang wa fi syama'il syarifati yaitu tentang kesempurnaan kemuliaan, artinya tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, itu kitab yang membahas tentang ciri fisik Rasulullah. Digambarkan Rasulullah itu fisiknya kayak begini, rambutnya begini, matanya, alisnya, mulutnya, bentuk kulitnya, ketika bicara, ketika jalan seperti apa. Ada, saya punya itu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu termasuk kitab bestseller. Cetak udah berulang-ulang kali cetak, selalu habis. Apalagi yang terjemahan. Kalau aslinya kan penulisnya Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah. Itu terjemahannya bestseller banget. Syama'il Muhammadiyah, tentang ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bab ini nanti ada beberapa hadis yang diawali dengan kana dan itu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang banyak ini. Sampai nomor berapa itu? Sampai 930-an masih kana semua ya. Nah, ini tadi tentang semua tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu abyadu musyraban bayaduhu bi khamratin. Beliau itu kulitnya abyadu musyraban, kulitnya putih, tapi bayaduhu bihumratin, putihnya agak kemerah-merahan. Kayak orang kalau kulitnya putih terus kena sinar matahari, itu kan putihnya agak kemerah-merahan gitu ya. Kayak pipinya perawan nih Petris ya. Kalau lagi dandan kan ininya kan putih tapi dimerah-merahin gitu loh. Nah itu, tapi Rasulullah itu enggak hanya di pipi, di seluruhnya. Nah, ya kalau Nabi itu ganteng gagah yo, pantas lah yo. Lah Nabi kok pendek kecil wireng. Puntet lah wah diledek orang ke sono kemari lah yo. Pemimpin aja kalau nggak ganteng ya diledekin orang mulu ya. Pemimpin kalau ganteng gagah itu kan ya yang dipimpin juga agak bangga lah ya. Masalah prestasi kan nomor nanti kan. Yang penting kan gagah dulu kan, kayak dulu SBY waktu maju kan, gagah. Rasulullah itu kulitnya kayak putih susu dan putihnya bihumrah, putih kemerahan. Wa kana aswadal hadaqati, dan beliau itu aswad itu hitam al hadaqah. Hadaqah itu ini bu. Ini apa? Alis ya. Bulunya ini tebal hitam. Kalau saya mau udah separuh putih. Ininya hitam tebal.
Ahdabal asfari. Ahdab itu apa ya? Lentik. Al asfar idep, Jawa idep. Bulu mata. Bulu matanya lentik, berarti agak bengkok ke atas itu ya. Lah iya kan, lentik itu berarti kan agak melengkung ke atas itu ya. Kalau artis-artis itu kan pasangan ya, kayaknya buat naruh pensil aja bisa ya. Kaku ya. Kalau saya sering lihat sih kalau ngantan-ngantan itu gini ya. Kalau buat kedip itu kayaknya kayak buat naruh pensil kayaknya bisa. Oh, bulu mata palsu. Ya iya. Lah kalau Rasulullah itu kan asli memang seperti itu. Ininya alisnya hitam lebat, kemudian bulu matanya lentik. Menggambarkan betapa gantengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu saya pernah waktu SD digambarkan. Ini guru saya dulu, guru sejarah kebudayaan Islam dulu, kan ada pelajaran SKI dulu. Ibarat seandainya ganteng itu kok bulat begini, lingkaran, maka separuh lingkaran ini punya Rasulullah, seperempat lingkaran punya Nabi Yusuf, seperempat lagi dibagi orang sedunia. Dapatnya berapa kita ya? Lah ya kan, umpama ini lingkaran nih, lingkaran 100% kan, yang 50% dibelah biak itu punya Rasulullah. Kemudian yang seperempat punya Nabi Yusuf. Berarti Nabi terganteng itu bukan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Lah yang seperempat lagi, wah, yang 25% itu dibagi orang seluruh jagat raya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti Adam Jordan, Adam Kurniawan, Adam sampai nanti terakhir akhir zaman. Lah kita orang Indonesia kebagiannya dikit banget. Makanya orang Indonesia ya begini nih modelnya. Mau ganteng-gantengnya Indonesia nggak mungkin bisa nyaingin keturunan bangsa Quraisy, ya nggak mungkin. Bangsa Quraisy kalau melihat yang kita kalau lagi tawaf lagi umroh ya kelihatan banget ya orang Indonesia ya. Udah kecil. Ya, tapi kan untungnya Allah nilainya bukan itunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah bukan nilai dari jembleger. Jembleger itu joglokan kalau orang Betawi Pak Haji ya. Bukan dari wajah, bukan, tapi yang nilai adalah hati. Karena dari keluarga Rasulullah yang ganteng setelah Rasulullah itu Abu Lahab. Abu Lahab itu kan paman, kakaknya bapaknya Rasulullah. Apa kalau orang Jawa Pak D? Tua ya. Kalau orang Jawa Pak D, kalau orang Betawi apa? Tua berarti. Kakaknya bapak ya apa namanya? Encang. Encang apa encing? Encang. Mamang. Mamang adenya Mamang. Encang. Pokoknya yang kakaknya bapak ya Pak Haji. Pak Haji punya bapak, lah itu kakaknya. Apa itu? Mamang. Nah, konon Abu Lahab itu ganteng. Makanya istrinya namanya Ummu Jamil, kan namanya Ummu itu ibu, Jamil itu cantik. Pokoknya lambang orang ganteng, orang cantik itu dulu Abu Lahab dan istrinya. Tapi karena kelakuannya kayak begitu, asal orang baca tabbat siyada abi lahabi wa tab, itu makanya termasuk baca al-qalqalah akbar. Itu bahasanya bahasa nyumpain itu. Tabat itu kalau orang Jawa dulu maknanya ciloko mencit. Kalau orang Betawi apa? Sial dangkalan gitu. Tabat siyada abi lahab, sial dangkalan tuh Abu Lahab. Watab dengan sebenar-benarnya sial. Biar ganteng tapi karena kelakuannya itu. Tiap ada orang sholat baca tabat itu nyumpain Abu Lahab. Lah iya. Lah wong keluarga Rasulullah paman apa Pakde kalau orang Jawa ya. Wah, Kamu bini ya? bininya sama cantik, Ummu Jamil. Ummu Jamil cantik, cuman Ummu Jamil itu kan kelakuannya wa ra'atuhu hammalatal hatab. Wa ra'atuhu dan istrinya Abu Lahab itu hammalah adalah perempuan yang kemana-mana membawa al-hatab, kayu kering.
Kayu kering itu bahasa Cina ya. Kayu kering itu kan untuk bakar. Kalau sekarang yo kompor. Istrinya Abu Lahab itu ngompor-ngomporin orang mulai kerjaannya. Makanya hammalatal hatab, hammalah itu artinya perempuan yang membawa al-hatab, kayu kering. Lah itu kan bahasa kinaya, kalau sekarang yo kompor. Lah istrinya itu Ummu Jamil itu kan yang menyebabkan turunnya surah Wadduha wal laili idza saja. Karena Ummu Jamil itu keliling tiap kali jalan ketemu orang diomongin, jangan percaya sama ponakan saya. Dia itu dari kecil apaan, hidupnya terlunta-lunta kok ngaku-ngaku jadi nabi. Itu kelakuannya Ummu Jamil begitu. Ngompor-ngomporin orang untuk musuhi Rasulullah. Makanya suami istri pas apa namanya? Kalau bahasa sekarang 11-12. Kalau orang Jawa ya tunggu ketemu tutup klop lah suami istri. Ganteng wong itu keluarga Rasulullah, keturunan Bani Muthalib, orang Bani Hashim, orang Quraisy. Orang Quraisy itu katanya suku terganteng yang ada di Arab. Ya termasuk Abu Lahab. Cuman kelakuannya kayak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana aflajas saniyataini. Karena Rasulullah itu aflaj itu falaj itu artinya putih, tapi bukan kok putih-putih kayak tembok hiburan ya, kayak gelas itu kan ya kayak gini nih bening. Aflajas saniyataini, bening bersih. Saniyataini, gigi seri apa seri nyebutnya? Seri ya. Ya itulah. Gigi seri yang mana sih? Yang depan ini ya? Depan. Ini ya? Depan ya. Nah, depan ini ya? Iya. Nah, yang itu terasa kayak bening bersih. Idza takallama, ketika beliau berbicara, ru'ya maka terlihat kanuri seperti cahaya, yakhruju yang keluar min baini sanayahu dari antara gigi-gigi seri. Nyebutnya seri apa seri sih? Gigi seri. Seri itu bukan yang pertandingan draw itu ya. Kalau seri itu kayak sinetron seri 1, seri 2 gitu ya. Ya itulah. Sri itu mah orang sono kan, orang kampung Melayu sono ya. Sri orang Jawa itu yang nggak pulang-pulang dicari nama Sony Jos. Nah iya, dicari nama Sony Jos belum nemu-nemu. Pamitnya lu ngatu putrasi ya, tidak bali-bali. Rasulullah itu giginya, giginya itu terlihat bersih. Sehingga ketika beliau berbicara seakan ada cahaya yang keluar dari antara giginya itu. Jadi nggak bengkerak itu yang nggak pernah sikat gigi. Rasulullah itu hidupnya bersih, putih bersih. Kana sallallahu alaihi wasallam dhahmal hamati. Kepalanya besar. Bukan besar kepala loh ya. Azimal lihyati, lebar dagunya. Ini gambaran wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek-pendek langsung bawahnya. Kana kalamuhu kalaman faslan. Karena adalah Rasulullah itu kalamuhu, ngomongnya, bicaranya, kalaman faslan, ngomongnya pelan dan jelas. Enggak begitu. Ngomongnya itu pelan, jelas. Iya, ngomongnya jelas, guys. Enggak plok-plok gitu loh. Kayak orang kumur-kumur, enggak.
Kan kadang ada orang yang kalau ngomong kayak kumur-kumur, orang lain sehingga paham itu susah denger omongannya ini. Sampai ia menggunakan senam otak untuk bisa paham. Kalau Rasulullah itu ngomongnya kana kalamuhu kalaman faslan. Rasulullah itu omongannya jelas. Yafhamuhu dan memahamkan kullu man sami'ahu, setiap orang yang mendengarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mudah difaham oleh orang yang mendengar. Beliau berbicara, ya khatibun nas ala qadri uqulihim. Beliau kalau ngomong disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Lah orang diajak bicara orang awam, dia bahasanya pakai bahasa yang kebanyakan si. Orang awam dia pelongak-pelongok lah. Ribuisasi, hilirisasi, apa? Orang awam diajak ngomong begitu ya apa? Literasi yang ngerti. Lah beliau kalau ngomong itu disesuaikan siapa yang diajak ngomong. Nah, termasuk orang yang cerdas kan begitu. Siapa yang menjadi lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya itu orang awam, rata-rata pendidikannya nggak terlalu tinggi, ya wis pakai bahasa-bahasa yang merakyat, pakai bahasa yang wangel-angel, walah wis mumet. Alah, mumet. Manggut tapi gak paham. Manggut-manggutnya itu karena ngantuk. Arti kagak. Kagak. Rasulullah itu bicaranya mudah dipaham. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ahabbul alwani ilaihil khudrata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahabbul alwan. Alwan itu macam-macam warna. Kalau launun satu warna, kalau alwan macam-macam warna. Ilaihi yang kepadanya atau warna yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-khudhrata, hijau. Makanya rata-rata yang simbol Islam itu biasanya warnanya hijau. Ya walaupun juga semua ya. Warna apa saja ya enggak masalah. Ternyata kayak Habib sahabatnya Hijau. Kana ahabbul alwani ilaihi al-khudhrata. Warna yang paling dicintai dari macam-macam warna itu adalah al-khudhrata. Warnanya hijau. Satu lagi. Kana ahabbur rayyahin. Rasulullah itu pecinta minyak wangi. Rayyahin itu minyak wangi. Ilaihi al-faghiyah, yang paling beliau cintai itu minyak wangi al-faghiyah. Faghiyah itu saya cari-cari minyak yang terbuat dari bunga khanna. Tahu bunga khanna itu kayak apa ya? Saya cari-cari di Google nggak ketemu misalnya. Anaknya Pak Satam namanya Hanna ya. Itu nama bunga yang sarinya itu diambil dijadikan minyak wangi, dan itu yang menjadi kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kayak apa ya wallahu alam. Saya tanya Mbah YouTube, Mbah Google, bingung. Wah, kata yang Anda masukkan salah begitu. Google-nya belum tahu. Belum sampai ilmunya. Begitu asal keluar malah yang lainnya. Ternyata ada yang nggak tahu, nggak dijawab, nggak tahu sama Google. Karena khaffan nasi wallahu a'lam bissawab. itu nggak ada lagi kayak yang kita baca barusan. Karena ida anak yang kita baca kagak ada lagi. Nggak ada lagi. Wah, wes. Ya wes.